Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillahu. Imamun adil wa sabun nasa'a fi ta'atillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulun da'athum ra'atun data mansabi wa jamalin faqala wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu khaliyan fa fadat ainahu. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim muttafaqun alaih itu. Hadratil kiram, wabil khusus yang dirahmati oleh Allah, ibu kepala kampung, para ustazah yang tidak kalah mulianya yang dirahmati oleh Allah juga, yaitu jamaah ta'lim Masjid Istiqomatul Kiram yang oleh Allah, saking cintanya Allah, masih mendapatkan hidayah sehingga terpanggil hatinya untuk wa'amilus salihah, yaitu beramal yang baik. Thalabul ilmi adalah termasuk aset kita yang bahasanya udah tak sampaikan tadi hadisnya, itu bahasan kita bedah walaupun 30 menit insya Allah selesai nanti. Mudah-mudahan dengan terpanggilnya termasuk mengisi daripada tabungan amal kita di akhirat yang akan menjadi puncak daripada akhir kehidupan dunia, yang akan kita menuju di kehidupan yang tidak mati-mati, namanya kehidupan di akhirat, khalidan fiha abadan. Mati di dunia, hidup selamanya, gak mati-mati. Yang mukmin nanti akan saya bahas sedikit juga. Yang iman tidak akan merasakan susah, gelisah, kurang, gak ada, semua terpenuhi. Mudah-mudahan dengan kehadiran ibu-ibu adalah merupakan hidayah Allah. Tanpa hidayah nggak akan datang di masjid yang hadisnya sudah saya bacakan tadi itu, nggak akan terpanggil. Jadi karena hidayah, mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah itu kontinu, dalam bahasa Arab dawam, dawamun itu langgeng. Jadi terus menerus, nggak usah Jumat ini berangkat, Jumat besok tidak. Itu nggak istiqomah, nggak kontinu, nggak dawam. Mudah-mudahan Allah merahmatinya sehingga kita diberikan hidayah dan kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas kita
sehari-hari yang merupakan, walaupun pandangannya adalah urusan dunia, karena sudah pernah tak sampaikan, tiket masuk surga itu kelihatannya hanya aktivitas dunia, namun sebenarnya itu adalah hal yang sangat diperlukan untuk kehidupan bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam yang senantiasa tidak bosen-bosen sehari semalam, kalau bisa jangan kurang dari baca sholawat itu 100 kali, syukur lebih, karena itu juga merupakan aset kita nanti. Tanpa kita cinta Rasulullah, hampa hidup kita yang akan kita bedah sekarang ini di padang mahsyar nanti itu no. Kalau kita nggak cinta pada Rasulullah, bukti cinta itu sebarkan sholawat, sebarkan salam. Sebarkan salam itu apa sih? Kedamaian. Kedamaian. Ini kawan akrab kita waktu kita membujur dibungkus kafan putih, dihimpit oleh tanah di liang lahat, itu hanya amalus sholihah, hanya amal-amal kebaikan yang akan mendampinginya. Nanti akan saya sampaikan juga walaupun sebentar. Mudah-mudahan kita lestari, istiqomah dalam kita bersolawat kepada baginda Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap Bu baca solawat? Siaplah ya, baca sendiri di rumah. Nanti kalau saya pimpin habis waktunya. Waktunya tinggal 25 menit. Jam 3 masuk asar, jam 3:04. Jadi alhamdulillah masih ada satu pertemuan. Kalau saya biasa ngisi di sekolahan itu 1 jam pelajaran 35 menit. Jadi berarti saya akan menyampaikan 1 jam pelajaran dalam session membedah daripada kehidupan di padang mahsyar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kita ingin husnul khotimah hidup kita, akhir hayat kita, mau enggak Bu? Lestarikan amal-amal soleh. Husnul khotimah itu apa sih? Husnul khotimah itu adalah kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang baik, itu namanya husnul khotimah. Maka ojo waleh-waleh ya, kalau selesai sholat doa, mohon sama Allah lah, supaya kita akhir hidup nanti itu oleh Allah digolongkan kepada hambanya yang akhir hidupnya baik. Sebab kadang-kadang Bu ya, kelihatannya sehari-hari kita beramal baik, kita sehari-hari mengerjakan sholat, sehari-hari kita kadang-kadang puasa, zakat, bahkan sholat sunatnya mungkin ratusan rakaat sehari semalam. Namun karena tidak mendapat ridho dari Allah dan amal solehnya ada yang terlanggar, ya akhirnya ahlun nar. Contoh, ahli sholat tapi mengurung binatang, tidak dikasih makan, akhirnya mati, ahlun nar. Ngurung kucing, tidak memberi makan binatang sampai mati aja, ahlun nar. Apalagi kalau tidak memberi makan kepada manusia. Ini salah satu contoh. Oleh karena itu, untuk mencapai kepada husnul khotimah, kita harus benar-benar melengkapi kehidupan ini amanu wa amilus sholihah. Kalau enggak rugi. Allah bersumpah kok. Allah itu bersumpah, Allah saja bersumpah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, kata Allah. Allah bersumpah kan demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia, bukan hanya manusia 1-2 orang, semua itu adalah akan mengalami satu kerugian besar di akhirat nanti, Bu. Kalau rugi di dunia nggak masalah, melarat di dunia nggak masalah, ya, sengsara di dunia nggak masalah, tapi bahagia di akhirat yang betul-betul kita dambakan, kita harapkan. Tapi mudah-mudahan di dunia juga sesuai dengan doa Rasulullah, hasanah. Sebab Rasulullah menganjurkan, kejarlah duniamu, ikmali dunyaka. Nah, kan dunia dulu. Jadi dunia itu kata Rasulullah suruh ngejar, suruh mencari sebanyak-banyaknya. Nanti ditasarufkan, disalurkan kepada perbuatan yang baik. Nah, itu. Wa'mali akhiratika, dan kejar akhirat. Jadi harus seimbang, balance. Sama dunia kita miliki, akhirat juga jangan lupa. Sebab kalau namanya subhanallah, maaf Bu Lurah ya, mungkin saya sedikit mengulas karena itulah agama. Kalau nggak diulas-ulas lupa, ya. Pernah saya sampaikan, kematian seseorang itu luar biasa. Kalau sudah malaikat Israel datang, ya kalau kita beriman ya mudah-mudahan. Oleh karena itu, kalimat yang sangat berharga sekali yang menentukan manusia itu masuk surga atau tidak, bahagia atau tidak dikubur adalah kalimat tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Itu tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang senantiasa mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusannya, insya Allah selamat dalam sakaratul maut. Oleh karena itu, sering-seringlah berdoa, mohon husnul khotimah. Mau tak ajarin? Nanti apakan sendiri kalau dituliskan lama. Bareng coba. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'ul khotimah. Nah, cetek, ndek ya. Jadi gampang hafal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, ya Rabb, akhirkan hidup kami dengan kebaikan, husnul khotimah. Mohon sama Allah, jangan lupa, penting itu. Masya Allah Bu, ya kemarin pernah saya sampaikan kan, tak beberapa bulan yang lalu itu, kalau sudah malaikat Israel datang, subhanallah, kalau kita beriman dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikerjakan sholatnya, puasanya, amal solehnya dikerjakan, insya Allah begitu nyawa sudah mau ditarik oleh malaikat Israel, Allah sudah mempersiapkan menyambutnya. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kesini kemari, kata Allah. Jadi Allah itu sudah mengharapkan rohnya tadi itu bagi yang beriman dengan ridho. Akhirnya karena Allah sudah ridho, malaikat mengambilnya itu adalah begitu kayak air mengalir aja, nggak ada rasa, ya.
kemudian kain kafan hijau, kain kafan putih yang didatangkan oleh malaikat dibawa dengan harum semerbak dari langit, didatangkan untuk membungkus rohnya. Begitu masuk langit yang pertama sampai kepada Sidratul Muntaha, Aras, pada waktu Nabi Isra Mi'raj, langit yang ketujuh udah dibawa. Setiap langit dimasuki diterima oleh malaikat. Jangan naik dulu, 70 malaikat menyolatkan. Bukan hanya disolatkan oleh 10, 40, 30 orang. Waktu mati itu kan hanya beberapa orang aja. Nanti kalau sudah rohnya itu dibungkus dengan kain kafan dari surga, 70.000 malaikat setiap langit menyolatkan. Naik kedua, berhenti dulu, ini si fulan ahlul ibadah, dia beriman pada Allah, sholatnya dijaga, wudhunya dijaga, amal baiknya juga bagus dengan masyarakatnya, dengan tetangganya, dengan jamaahnya, dengan keluarganya. Jangan ke atas dulu. Malaikat 70.000 langit kedua nyolatkan lagi sampai kepada Aras. Ini roh yang bagus, yang baik, hidupnya di dunia. Maka sangat penting sekali. Jadi saya nggak bosan-bosan mengingatkan, marilah kita wa'amilus sholihah. Tadi kan akan rugi, lafi khusrin, semua orang akan rugi. Yang nggak rugi siapa? Aman, orang yang beriman. Kalau sudah iman, itu adalah wa qaulun bilisan, lisannya dia percaya bahwa Allah ada. Wa amalun bil arkan, diperbuat, direalisasikan, dibuktikan dengan amal nyata. Itu iman. Amal nyatanya apa? Ya kalau iman kepada Allah, percayanya suruh sholat, suruh puasa, ya. Iman kepada Rasulullah, contoh-contohnya yang baik apa? Ditiru. Bermasyarakatnya, cara bergaulnya dengan sesama muslimnya, dengan membina keluarganya di rumah, semua itu ada contoh-contoh dari Nabi. Iman. Amantu billahi wa malaikatihi, kepada malaikatnya juga kita percaya bahwa nanti ada malaikat yang akan menanya di kubur, yang akan menjaga di surga dan neraka. Sebenarnya akan saya bedah dalam hari ini, tapi kayaknya nggak nyampe waktunya. Dah tentang pemandangan di surga, pasar di surga, kebun di surga, istana di surga, lapangan di surga, ada semua, ada. Ini ada hadisnya ini. Maka ya mudahnya iman kalau ingin menikmati itu semua. Aman, iman. Wa amilus sholihah, amal-amal yang soleh, yang sekarang akan kita bahas. Bu, manusia itu kalau sudah mau meninggal, Bu, ya, kalau sudah mau meninggal manusia itu diantarkan, diikuti oleh 3 jenis. Pertama, handai taulan masyarakat, keluarga, jamaah. Ingat gak Bu Rohim waktu meninggal? Ibunya Pak Rohim, ibu kandungnya, diantar oleh masyarakat, dijenguk, takziah, dimandikan, disolatkan, dimakamkan, dikafani dulu ya, ibu-ibu dulu yang mengalami ya. Kemudian diantar ke makam, disolatkan, diantar. Selesai itu tinggal kan? Nggak mengikuti kan? Nggak, ditinggal. Nah, berarti satu. Yang kedua, itu adalah hartanya. Usul jamaah ini, saya bantu sekian ratus, saya bantu dari keluarga. Setelah dibantu untuk memberikan minum kepada yang takziah umpama, atau untuk kirim doa,
karena perlu doa Bu ya, orang mati itu perlu doa, jangan dibiarkan ya. Dia haus perlu doa, bukan haus minum, haus doa. Nah dibantu, udah 2 ludes. Tadi yang ngantarkan udah pulang dengan bantuan-bantuan dana udah dipakai ya. Yang satu lagi ini adalah yang akan lestari sampai merasakan kenikmatan di alam barzakh, alam kubur, sampai nanti akan merasakan kenikmatannya di yang akan kita sampaikan hari ini adalah di padang mahsyar. Maka saya akan membahas, membedah materi energi padang mahsyar sebenarnya. Hadisnya tadi sudah tak bacakan 7 yang akan ternaungi di padang mahsyar. Tadi hadisnya sudah saya sampaikan dalam mukadimah tadi. Jadi nomor 3 tadi adalah mengikuti. Ini kalau ingin husnul khotimah. Ada dasarnya Pak? Ada. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin awaladin sholihin au ilmin yuntafa'u bihi. Apabila anak Adam, kita sekalian ini anak Adam namanya ya, mati, wafat, semua amalnya inqata'a amaluhu, semua amalnya mandek, putus. Tadi kan putus tadi ya, semua amalnya putus kan. Yang ngantarkan sampai makam aja nggak mungkin akan ikut ke alam barzakh kan, nggak mungkin kan. Dananya juga gitu, dananya kan hanya untuk membantu orang-orang yang kirim doa tadi ya. Doanya orang-orang itulah yang nyampe, bukan uangnya nggak nyampe itu ya. Kemudian yang nyampe itu 3, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah itu termasuk dinikmati orang banyak, itu sedekah jariyah. Manfaat oleh umat itu namanya sedekah jariyah. Manfaat untuk umum pada orang Islam saja, di luar Islam juga ikut menikmati. Satu contoh, bikin sekolahan termasuk sedekah jariyah. Wakaf tanah sedekah jariyah. Membangun masjid sedekah jariyah. 1000 Pak, seberapa? Kata Allah, sekecil apapun, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar biji sawi, sebesar biji bayam, sewu kan gede, masuk dibawa mendiami alam barzakh, menunggu sampai ribuan tahun. Kalau dunia itu ya, pernah saya baca dalam hadis, pengamat ahli hitung, pengamat itu memprediksi umur dunia ini sudah 25 triliun tahun. Jadi nanti kalau dikumpulkan di padang mahsyar itu berapa triliun jumlah manusia yang dibangkitkan dari kubur itu nanti. Jadi termasuk jariyah itu yang akan menyelamatkan, mulai dari makam, dari alam barzakh itu. Ini apalagi jariyah, tenaga Pak, saya nggak punya uang, tenaga. Apalagi banyak yang sifatnya untuk kegiatan umum, kegiatan agama dan kegiatan umum. Ya madrasah, ya pondok pesantren, ya masjid, ya sekolahan, sumur umum. Dalam hadis Nabi disebutkan, siapa yang membuat sumur tapi tidak dijual airnya untuk umum, kalau dijual nggak dapat apa-apa. Ikhlas karena Allah bikin sumur untuk umum, sedekah jariyah.
akan ngalir sampai nanti kita menghadap kepada Allah. Jalan mulai di tanah, lewat tangganya aja dipasang pagar berduri, pagar kawat. Bareng munggah kaji diceluk kaji kawat. Enak ngono iku. Unit 6 itu ada. Unit 6 bukan di sini. Baru munggah kaji tanahnya dilewat mulai neng ladang gak oleh dipasang kawat. Diceluk Pak Kaji kawat. Padahal bikin jalan itu adalah sedekah jariyah. Tuh. Jadi pengertian agama yang kurang mendalam. Disangka amal solehah itu hanya sholat kok aja. Bukan, ya. Dilengkapi. Amalu wa amalu solehah. Diteruskan ayatnya tadi adalah wa tawasau bil haq, yaitu yang senantiasa berwasiat ya dengan tetangga, dengan kawan itu saling memberi nasihat, masukan, tapi yang benar, jangan akhirnya jadi fitnah. Jangan, kasih masukan yang bagus. Ya, oh ini loh Mbak, ini loh Mbak, kok malah ini masukan kok malah Anda. Ilmu-ilmu yang manfaat itulah diberikan, ya, diberikan, saling ketok tular lah. Tuh, watawasau bisabar, dengan sabar tadi, jangan mangkelan, ya, jangan mudah tersinggung, jangan ya. Baiklah, waktu, masya Allah, tinggal 5 menit jam 3. Asar jam 3:04, 20 menit lagi, mudah-mudahan selesai. Kita langsung aja. Jadi tadi belum ya, 2 menit selesai. Kondisi orang kafir, dia percaya dengan Allah tapi tidak melaksanakan. Dia percaya syahadat dia kok, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi enggak sholat, enggak puasa, enggak tahu cewek, enggak tahu wudu. Tetap nanti dalam akhir hidupnya adalah malaikat datang. Begitu waktu ngambil roh, di dalam hadis disebutkan itu kayak ngambil tangkai besi yang ada selang-selangnya besi juga, kain wol atau karung goni, tarik keratak maka jerit-jerit, aduh bunga-bunga itu kan. Karena ada mati yang bunga-bunga, itu ciri-ciri khasnya. Ada mati juga yang agak tersenyum lah ya, walaupun nggak tersenyum lebar tapi kan nggak mesem gitu kan. Nah itu masih akhir hayatnya, belum di makamnya. Begitu dibungkus rohnya dengan kain yang diambil dari neraka. Kalau tadi kan kainnya dari surga, kafannya, sekarang dari neraka. Bungkus, begitu mau naik ke langit pertama ditolak. Roh siapa itu wahai malaikat? Roh si fulan, tutup, nggak menerima, nggak menerima. Akhirnya pertamanya nggak diterima oleh malaikat, akhirnya buang aja udah, lemparkan aja udah. Begitu dilemparkan, akhirnya datanglah malaikat kedua-duanya, yaitu malaikat Munkar dan Nakir menanya. Yang menanyanya kasar, dengan dibentak-bentak, dengan disiksa dan sebagainya. Tapi kalau orang beriman tadi, wong bungkusnya saja adalah kain dari sutra dari surga kok, kain kafannya. Jadi begitu begitu dimakan, dibantu. Yang membantu siapa? Sedikit saya sampaikan. Dibantu. Jadi orang yang beriman di alam kubur jangan takut tuh kalau mati. Kalau memang yakin sudah beriman ya, itu nanti di alam kubur akan ditemani kok. Ada kawan. Kawannya orang yang meninggal di alam kubur bagi yang beriman itu adalah kuburnya itu, yaitu akan ditemani oleh
amal-amal ibadah. Jadi amal-amal ibadah itu akan menemani. Bahkan sholatnya, kalau kita ahli sholat, sholatnya itu berada di dekat kepalanya. Walaupun sholat itu berupanya adalah berupa amalan, tapi nanti akan berbentuk itu, akan berbentuk yaitu berada di dekat kepala. Ini akan menemani. Bagaimana kita mau disiksa? Sholatnya saja sudah di dekat kepala kita di alam kubur. Kemudian puasanya itu ada di kepala tapi sebelah kanan. Nah, kemudian zakatnya itu ada di sebelah kiri. Kemudian kebaikan seperti sedekah, silaturahim, maka perlu silaturahim kan, silaturahmi, ya, menyambung hubungan dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan sanak keluarga itu perlu sekali. Kemudian sedekah, kemudian amar ma'ruf, mengajak yang baik, ya, itu adalah berada di dekat kakinya. Jadi bagaimana kita takut? Semua amal itu merubyung di alam kubur itu, berhubung membela, pembela di alam kubur itu adalah amal-amal kebaikan ibu-ibu sekalian atau orang-orang yang beriman. Kita mudah-mudahan tergolong, Bu, ya. Amin, Allahumma amin. Nah, kita teruskan sekarang. Jadi udah tak sampaikan. Sekarang kondisi di padang mahsyar. Masya Allah, setelah manusia yang mati di alam kubur itu tadi sudah beribu-ribu tahun, mungkin berjuta-juta tahun menunggu, akhirnya malaikat Israfil membunyikan trompet. Pada waktu Israfil membunyikan trompet, sebelumnya supaya dirasakan orang-orang yang kafir, orang-orang kufur, orang yang beriman diambil duluan sama Allah. Kapan? Wallahu alam, rahasianya entah berapa ribu tahun lagi, ya, itu urusan Allah. Tapi yang jelas orang beriman habis sudah diambil dengan mutmainnah, dengan tenang sama Allah. Habis, dunia isinya orang-orang kafir semua. Janji Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma la yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Apabila bumi sudah diguncang, berarti kiamat datang. Karena apa? Trompet pertama tadi ludes semua, sudah hiruk pikuk semua, dihancurkan, bumi habis semua. Bumi ini udah gak ada lagi nanti. Gunung sudah rata dengan tanah, jadi debu semua. Manusia yang kafir-kafir mati semua udah. Nah, udah mati. Ya, habis dunia udah, gak ada, gelap udah, rata, gak ada manusia. Akhirnya malaikat Israfil meniuplah sangkakala, trompet yang kedua. Tapi jaraknya ribuan tahun. Jaraknya ribuan tahun. Maka Bu, kalau ahli waris kita, keluarga kita sudah mati duluan, kita doakan terus, dan mudah-mudahan keluarga kita itu memang ahli ibadah, ahli sholat, ahli amal yang baik, ahli berbuat yang baik. Jadi menikmati itu nggak terlalu lama. Kalau orang kafir itu, ya, karena 50.000 tahun di dunia di sana itu cuma sehari di dunia, 50.000 tahun di sana itu sehari. Jadi nggak lama. Perasaannya orang-orang beriman di alam kubur itu nggak lama. Tapi bagi orang-orang kafir itu lama betul, jenuh, disiksa ini itu dengan malaikat yang kejam sekali. Nah itu ya. Jadi begitu sudah trompet yang kedua dibunyikan oleh malaikat Israfil, serentak Bu. Apa ya serentak ya?
sak detaknya kun fayakun. Jadi nggak gawe apa direncanakan dulu, enggak. Allah itu kalau sudah kun fayakun langsung hidup lagi. Loh, saiki kalau dibongkar makam itu kan nggak ada boro-boro sampai bentuk jasad, tulangnya aja juga nggak ada, udah lemuk jadi tanah. Tapi Allah kun fayakun, Allah membuat manusia aja sanggup, apalagi menghidupkan kembali. Dengan modal Allah di dalam hadis ada, itu nggak akan hancur, dibakar dengan berapa ribu derajat nggak akan hancur. Yang ada di tulang punggung ekor manusia itu ada kecil, dalam hadis disebutkan di tulang punggung itu ada ekor kecil, itu nggak akan keliru. Antara si dadap si waru nggak akan keliru dalam membentuk bentuk manusia lagi nanti. Itu ya, walaupun orang Bali ya dibakar itu nggak hancur, nggak. Kalau dicari dengan ilmu penelitian nggak hancur. Itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi nggak akan keliru. Nah, setelah bangkit baru bersop-sop. Maka di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nufiqa fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb-nya, kepada Allah. Aduhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur itu? Ini orang-orang kafir. Tapi kalau orang beriman itu yang ditunggu, segera menempati kalau orang beriman. Karena pada waktu malaikat Israel mencabut nyawanya orang yang beriman, ahli sholat tadi, itu sudah ditunjukkan kayak film layar ya, kayak kalau di HP itu kelihatan ya, pemandangan surga, istananya tingkat berapa itu loh rumah kamu nanti, kata Allah gitu lewat malaikatnya. Itu loh rumah kamu nanti, pandangan surga, tempat kediamannya nanti udah ditunjukkan. Tapi nggak sekarang. Sekarang paling di taman-tamannya aja, baunya aja harum, tapi kan nggak disiksa. Jadi dengan adanya dibangkitkan ini orang beriman senang, itu yang ditunggu. Tapi orang kafir, wah, dibangunkan lagi akan mengalami siksa yang luar biasa. 40 tahun di dalam hadis di padang mahsyar. Yang bisa menolong adalah yang saya sampaikan dalam hadis tadi. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin jangan salah persepsi, bukan hanya Ibu Kurniati, Dewi Kurniati, bukan. Itu juga pemimpin. Ibu-ibu pemimpin juga pembantu ayah. Pemimpin di rumah diserai oleh ayah, yaitu mendidik anak-anak. Jangan dikira pemimpin hanya ibu lurah aja. Bu lurah lebih luas lagi, mimpin sak desa, mimpin sak jerone omah. Lek bapake tugas, Pak Pur tugas di Polres umpama, bapak-bapaknya ibu-ibu tugas di pasar atau kerja di mana, ibu di rumah adalah sebagai pembantu atau wakilnya, bapaknya memimpin. Jadi adillah terhadap ibu pembina daripada rumah tangga. Kalau kebetulan ibu adalah berada di kepala kampung, membina masyarakat dengan adil. Ya. Karena ini masanya masa kampanye, maaf Bu ya, saya insya Allah nggak akan sampai ke situ. Saya hanya akan membahas husnul khotimah, hidup yang baik. Saya di luar daripada politik. Jadi saya adalah membahas husnul khotimah. Jadi jadilah pemimpin yang adil.
baik ibu sekalian maupun yang merangkap jabatan seperti Ibu Dewi. Yang kedua, wasabun nasa'a fi ta'atillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Maka ibu karena sebagai pemimpin, binalah anak-anak ibu, baik yang laki maupun yang perempuan, yang selalu taat kepada Allah. Ini akan membawa kepada pertolongan yang tidak ada, Bu. Masya Allah, Bu. Kalau sudah pernah tak sampaikan dulu ya, 40 tahun di Padang Mahsyar itu, sampai umat yang orang-orang kafir itu mengusulkan musyawarah lah, mengadakan kompromi, entah berapa ribu atau berapa juta kompromi. Ayo kita datangi Nabi kita, Nabi Adam, supaya segera kita itu mendapat keputusan. Sampai begitu mengadakan musyawarah ya di Padang Mahsyar itu, mengumpulkan, ayo kita datangi Nabi Adam. Akhirnya apa? Datang berkelompok. Wahai Nabi Adam, aku adalah anak keturunanmu, mohonlah, mintalah kepada Allah agar segera diambil kebijakan, diambil keputusan supaya tidak merasakan siksa yang seperti ini. Nabi Adam nggak sanggup Nabi Adam itu. Wahai umatku, saya nggak sanggup, saya pernah berdosa, saya pernah melanggar, dikeluarkan dari surga, saya malu dengan Allah, nggak sanggup. Karena apa? Siksa di Padang Mahsyar itu Masya Allah 40 tahun disiksa dengan keringat kita itu, tinggal amal kita. Ada yang satu betis, ada yang satu dengkul, ada yang satu perut, ada yang kedelep dengan keringat bau busuk, karena amal kita. Tapi kalau orang yang beriman, enjoy. Tahu enjoy, Bu? Santai. Kalau kita enjoy di lapangan tempat ibu yang membuat itu kan senang-senang gitu ya, itu orang beriman. Maka ingat, lestarikan sholatnya, amal baiknya. Ini adalah sangat Masya Allah. Kalau kita membaca ini nangis, Bu, sebenarnya, Bu. Kitab hadis Rasulullah tentang yaumil akhir ini, hidup sesudah mati, ada hidup lagi sesudah mati itu. Nah, kemudian datang lagi kelompok lagi, datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolonglah, mintakan kepada Allah agar segera diambil keputusan. Di Padang Mahsyar ini sudah menunggu 40.000 tahun. Akhirnya apa? Oleh Nabi Musa ditolak. Malu, saya pernah menenggelamkan Fir'aun, saya malu dengan Allah. Datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa menjawab, saya malu karena saya pernah diabadikan oleh orang-orang Israel adalah sebagai anak Allah. Malu juga. Akhirnya ujung-ujungnya datanglah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati. Nabi Muhammad menghadap kepada Allah, ya Rabb, kasihanilah umatku, segera Engkau ambil keputusan. Akhirnya Allah mengadakan penghisapan, disebut yaumul hisab, hari penghitungan amal. Nah, selama di Padang Mahsyar itu yang bisa menaungi orang-orang beriman tadi itu, pertama imam adil, kedua pemuda-pemudi yang taat kepada Allah, yang ketiga warajulun taat quraatun dzata mansabin wa jamalin inni akhafullah. Ada seorang pemuda, ada seorang pemudi ketemu dengan laki-laki yang cantik, yang ganteng. Pemuda ketemu perempuan yang cantik, diajak untuk berbuat serong. Saya takut kepada Allah. Tapi kalau terjun zina di mana saja akan mendapatkan siksa di Padang Mahsyar. Yang mendapat naungan, saya takut kepada Allah karena perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kemudian warujulan tahabba fillah istama'ali wa tafarraqu alaih. Jadi ada seorang pemuda atau pemudi atau masyarakat, bapak sekalian, ibu sekalian, yang ketemu dengan kawannya
senang karena Allah, benci karena Allah. Jangan iri hati karena ya namanya iri ya, hasad, dengki ya, jangan. Siapa yang lepas dari iri, lepas dari hasad, hasad, dengki, insya Allah akan mendapat naungan di padang mahsyar nanti. Kemudian ini tanggung, ini tinggal dua lagi. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa hatta la ta'lam simalu ma tunfiqu bi yaminu. Orang yang memberikan sedekah, infak, tangan kanan memberikan, tangan kiri enggak tahu. Artinya begini, kalau sudah infak ke masjid, entah infak 1.000, entah 5.000, entah 10.000, entah 100.000, entah 1 sak, entah 5 sak, entah 10 sak, umpama, udah, namanya ditulis taruhnya boleh, supaya panitia nggak ada fitnah, tulis nggak apa-apa. Tadi nggak usah, aku ini nggak 100 di masjid, hilang. Aku nggak semen selawe sak, hilang. Nggak akan menaungi di padang mahsyar, nggak ada. Ya. Jadi kalau sudah memberi sudah ikhlas gitu aja, nggak usah disebut-sebut. Nah itu. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat ainahu. Orang yang bangun malam nangis, air mata takwa menyiram api neraka. Dinaungi di padang mahsyar juga. Yang nangis karena takut kepada Allah. Baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetes air mata takwa. Salat baca nangis air mata takwa. Wirid nangis air mata takwa. Yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar dan akan menyiram api neraka apabila kita nanti akan dimasukkan neraka oleh Allah. Mudah-mudahan dengan membedah padang mahsyar walaupun belum bisa tuntas, insya Allah kelanjutannya akan kita sambung dengan materi berikutnya. Saya kira cukup sekian karena ini sudah adzan asar. Jadi saya mohon maaf pada ibu sekalian, istilah orang berjalan nonyal artinya kurang istiqomah cara menyampaikan karena waktu ya, Jadi sekian saja, langsung aja doa Bu ya. Doa ya. Ini waktunya masuk asar. Mari kita berdoa. Saya mohon wasilah Fatihah. Kita ikhlas dengan barokah Fatihah nanti. Mudah-mudahan kita sekalian diberi istiqomah keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan. Mudah-mudahan ekonomi kita yang masih kecingkrangan oleh Allah diberikan rezeki yang lumayan, yang banyak, yang barokah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang thalabul ilmi akan diberikan oleh Allah jalan keluar, bisa sukses berhasil menjadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafiqa fi mazida ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi dzalika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba auladina wa
وذنوب زوجاتنا وذنوب إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها جوهرا من جميع الخيرات في الحياة أبدا الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته